Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kembali menjumpai saudara di dalam channel Pastor DHI. Saya percaya bahwa saudara semua dipelihara sempurna oleh Bapa Yahweh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, kali ini saya akan membagikan sebuah kebenaran firman Tuhan buat saudara semua yang bisa membangkitkan iman percaya kita dan kita tetap percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita melihat tayang-tayang Pastor Andi Simon, ya saudaraku. Dan sebelumnya itu saya ingin berdoa buat saudara semua, ya. Siapapun yang melihat tayangan ini saat ini di jam dan waktu yang berbeda, saya ingin berdoa buat saudara semua. Khususnya kemarin waktu saya di dalam perjalanan, Tuhan ingatkan saya untuk berdoa buat bapak-bapak, ya. Mungkin saat ini ada banyak saudara-saudara yang Tuhan ingatkan bahwa terus jatuh bangun di dalam dosa yang sama, yaitu dosa perzinahan. Sepertinya Anda terikat dan tidak bisa lepas, saudara. Dan di hadapan Tuhan, ini adalah satu hal yang tidak baik dan perlu kita tinggalkan. Kita dipanggil untuk menjadi orang yang belajar hidup seperti kehendak Tuhan. Kalau saya berbicara kekudusan, mungkin sebagian Anda berkata bahwa wah, itu sulit. Tetapi firman Tuhan berkata, kamu dipanggil untuk sama seperti Bapamu. Kita dipanggil bukan untuk melakukan hal-hal yang cemar, tetapi untuk hal-hal yang kudus. Anda seorang pria yang jatuh bangun di dalam dosa perzinahan, sulit dilepaskan. Setiap melihat lawan jenis, selalu memikirkan hal-hal yang terlalu jauh. Saudaraku, saat ini saya akan berdoa buat Anda semua, khususnya bapak-bapak yang terikat dengan dosa. Saat ini juga, ketika Anda melihat tayangan ini, jangan saudara hanya mengamati saya. Lihat modelnya, lihat kacamatanya, atau lihat yang lain, giginya tidak ada satu. Jangan. Bukan saatnya. Saudaraku, ketika Anda melihat tayangan ini, Anda sepakat berdoa dengan saya yang ingin dilepaskan dari dosa perzinahan. Jatuh bangun, sepertinya sulit untuk keluar. Mari, arahkan tanganmu ke layar, dan saya akan berdoa buat Anda semua. Minta Tuhan bekerja yang akan memberikan kemampuan. Tapi ingat, Tuhan bekerja melakukan bagiannya, dan tugas kita adalah membuka hati dan mau diubah. Tuhan tidak bisa mengubah Anda ketika Anda tidak mau dirubah. Ketika saya berkata kepada Anda, potong rambutmu, Anda tidak mau, Anda tidak akan berubah. Saat ini, kalau Anda mau berubah, dilepaskan dari dosa perzinahan. Bapak-bapak yang sering jatuh bangun di dalam dosa perzinahan, sepertinya Anda terikat, sulit untuk keluar itu. Beberapa wanita yang Anda temani, walaupun Anda sudah punya istri, ingat bahwa ketika kita menikah, istri kita adalah pasangan kita sampai maut memisahkan kita. Atau ada yang sebaliknya, wanita. Sekali lagi, Tuhan memanggil kita semua untuk hidup dalam kekudusan, khususnya dalam pernikahan. Arahkan hatimu. Saat ini saya akan berdoa buat Anda semua. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang kami sembah, Bapa Yahweh yang berkuasa atas hidup kami, saat ini aku berdoa buat mereka yang mengangkat tangan ke layar saat ini, yang hidup di dalam keterikatan dosa perzinahan. Tuhan Yesus, lepaskan mereka Tuhan, sembuhkan mereka, sehingga mereka bebas dan terlepas dari dosa keterikatan perzinahan. Jadikan mereka kudus Tuhan di dalam hubungan mereka suami istri. Aku cabut segala hal-hal yang ditanam oleh iblis dalam pikiran-pikiran mereka di dalam nama Yesus. Engkau lepas dari dosa perzinahan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, engkau lepas dan engkau bebas. Terpujilah Engkau Tuhan kami yang lebih besar, karena Engkau ada bersama umat-umat-Mu, dan Engkau hadir
kepada siapa yang meminta engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret, kami berdoa kepada Bapa Yahweh. Amin. Percaya saudara bahwa Anda telah dilepaskan. Anda perlu usaha sedikit ketika ada ingatan-ingatan itu, langsung cut. Kalau Anda punya nomor, segera buang. Putuskan hubungan dan berdoa minta kepada Bapa Yahweh akan memampukanmu untuk hidup di dalam kekudusan pernikahan. Amin. Saudaraku, satu kisah di dalam Alkitab, dalam Markus pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-28. Di situ diceritakan tentang Tuhan Yesus datang di Kapernaum, dan ini terdengar di daerah itu sehingga banyak orang yang berbondong-bondong datang kepada Yesus untuk disembuhkan dan dipulihkan. Ya. Banyak orang berkumpul ya di dalam ayat yang kedua, sampai tidak ada tempat lagi, bahkan sampai di pintu pun tidak. Yesus memberitakan firman kepada mereka. Ada yang datang membawa orang lumpuh, lalu disembuhkan. Ya. Dan di situ diceritakan saudara, ketika Tuhan melakukan banyak mujizat, banyak ahli-ahli Taurat yang hanya mengamati apa yang Yesus lakukan. Di dalam ayat yang ke-8 dikatakan bahwa segera setelah mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian, maka dia berkata, "Mengapa kamu tanya hal ini dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah untuk mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu telah diampuni, atau bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa." Maka dia berkata kepada orang lumpuh itu, "Aku berkata kepadamu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Seketika itu juga ia bangun, mengangkat tempat tidurnya dan berjalan di depan semua orang, sehingga mereka takjub dan memuliakan Elohim serta berkata, "Kami tidak pernah melihat hal seperti ini." Nah, jadi di dalam kisah ini banyak ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang hanya datang mencela apa yang Yesus lakukan, saudara. Ahli-ahli Taurat adalah orang-orang yang hebat, yang mengetahui ya apa yang tertulis di dalam kitab Taurat. Mereka ahli, namanya ahli. Dan orang-orang Farisi, pola pelayanan Tuhan Yesus membuat mereka tidak menerima apa yang Yesus kerjakan. Karena ini hal yang baru, sesuatu hal yang baru buat mereka. Loh, ini kan tidak sesuai dengan isi kitab Taurat. Loh, ini kan tidak ada seperti ini, pola seperti ini. Nah, saudaraku, saat sekarang ini banyak hal yang terjadi demikian. Banyak orang yang mengatakan bahwa oh, ini tidak tertulis di dalam Alkitab. Ini tidak seperti ini tafsirannya. Saudara, Alkitab itu tidak hanya sebatas untuk dipelajari dan diketahui. Contohnya apa? Maksudnya? Contohnya misalnya, wah, kita melihat ada kisah Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Kita biasa-biasa aja. Nah, harusnya saudaraku, firman Tuhan itu menjadi rema dan nyata dan hidup dalam kehidupan. Tidak sebatas hanya sampai di pemikiran saja. Jangan pusing dengan hal-hal yang tidak membawa Anda kepada keselamatan. Tidak mempengaruhi keselamatan Anda. Contohnya apa? Anda bertanya ketika nanti siapa yang menjemput di surga, itu hal-hal yang menurut saya tidak ada kaitannya dengan keselamatan. Ya kalau perlu Anda tahu silahkan. Tetapi esensi keselamatan yang sesungguhnya itu kita harus memahami, saudara. Yang jelas bahwa keselamatan itu hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang dikirimkan oleh Bapa Yahweh untuk menyelamatkan dunia ini. Itu adalah pemahaman yang harus kita tahu, saudara. Karena itu berpengaruh. Karena kalau Anda tidak percaya kepada Yesus Kristus, maka tidak ada keselamatan. Nah inilah yang harus kita perhatikan dan harus kita utamakan, yang berkaitan dengan keselamatan. Bukan artinya ketika kita sudah percaya Yesus,
maka kita seenaknya hidup di dalam kasih itu, kasih karunia itu. Mabok jalan terus, main perempuan jalan terus. Jangan, saudara. Kita dipanggil untuk hidup di dalam kekudusan. Anugerah Tuhan itu memanggil Anda supaya Anda sadar. Ketika Anda diberikan anugerah, Anda sadar. Maka sangat keterlaluan ketika Anda sudah diselamatkan lalu tetap seenaknya untuk hidup dan berbuat dosa. Kita melihat mujizat-mujizat yang terjadi yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon. Lalu lantas, why? Kenapa? Apakah sampai di situ? Ketika Anda melihat di dalam Yohanes pasal 5 ayat ke-14, penyembuhan di kolam Bethesda, Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh yang 38 tahun berada di pinggir kolam Bethesda itu, saudara. Tidak ada yang membawa ke kolam itu pada saat air itu goncang. Karena sewaktu-waktu ketika goncang, orang jadi sembuh ketika siapa yang pertama duluan turun di kolam itu. Tapi namanya lumpuh tidak berdaya pada saat goncang. Orang yang buta tapi kuat, otomatis sekalipun nabrak apa saja, yang penting ketika mendengarkan goncangan itu dia turun duluan. Jadi dia selalu kalah cepat dengan orang-orang buta, ya, atau yang lainnya lah, yang lebih kuat dari dia. Tuhan datang, apa yang kau mau? Dia ingin disembuhkan, pasti. Dan ketika satu saat Tuhan Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Elohim, Yesus berkata bahwa pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi saudara-saudaraku yang sudah disembuhkan Tuhan, yang sudah ditolong Tuhan, ketika Anda sudah ditolong Tuhan, pergilah. Pergi kemana? Ya pergi dari tempat Anda disembuhkan itu, ya. Dalam kisah ini diceritakan. Apakah Anda punya tafsiran lain? Silahkan. Tetapi menurut saya itu tidak berpengaruh kepada keselamatan. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Silahkan bagi para penafsir, kalau ada yang mau menafsirkan lagi kata pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Pergi yang saya maksudkan. Tetapi intinya Tuhan berkata, jangan berbuat dosa lagi. Bagaimana dengan orang yang mungkin Anda berkata bahwa dari sepupu kita? Yang jelas saudara, bahwa mereka tahu bahwa yang menyembuhkan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Karena agama itu tidak menjamin dan bukanlah yang akan menyelamatkan kita. Agama atau denominasi. Tetapi yang menyelamatkan kita adalah keimanan kita. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana imanmu kepada Dia? Bagaimana kepercayaanmu kepada Tuhan? Dan bagaimana bisa bertumbuh? Anda bisa bertumbuh di dalam satu denominasi. Yang penting Anda tahu bahwa Anda telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Karena bisa terjadi hal yang lebih buruk. Saya percaya orang-orang yang disembuhkan Tuhan, Tuhan akan berkarya lebih dahsyat dalam hidup mereka. Tuhan bisa melakukan hal-hal yang lebih ajaib, saudara. Yang penting saja Anda yang sudah disembuhkan, ditolong oleh Tuhan, buka hatimu untuk dijamah oleh Tuhan Yesus. Karena Alkitab berkata bahwa bisa terjadi hal yang lebih buruk ketika sudah melihat pertolongan kasih Tuhan terjadi dalam hidupmu, lalu tidak hidup, tidak menghidupi apa yang Tuhan sudah kerjakan buat hidup. Jadi seperti itu, saudara. Jadi saudaraku, apa yang saya sampaikan kali ini, biarlah itu tetap meneguhkan iman saudara, kepercayaan saudara kepada Kristus, bahwa Dia adalah Bapa kita yang kasih-Nya tidak pernah berubah. Anda yang mengalami masalah yang saya sampaikan di awal, percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong dan sudah menolong engkau, melepaskan engkau dari keterikatan. Sebab Tuhan memanggil kita untuk hidup di dalam kekudusan. Dan percaya, Tuhan tidak sebatas untuk dipelajari,
tetapi Tuhan itu nyata dan real. Itu sebabnya dari channel ini saudaraku, saya mengajak Anda, ketika saya menyampaikan firman Tuhan, ketika saya mengajak Anda berdoa, mengangkat minyak, dan mengolesi bagian yang sakit, lakukan itu. Karena firman Tuhan bekerja ketika kita percaya. Bukan kata-kata saya, tetapi ungkapan-ungkapan yang keluar dari hamba-hamba Tuhan. Ada kekuatan Tuhan yang bekerja, dan Anda mempraktekkan itu terjadi. Itulah iman kita, saudara. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat semuanya, menolong saudara semua, mengubahkan hidup kita untuk menjadi orang-orang yang lebih lagi sungguh-sungguh di hadapan Tuhan kita. Kita akan lihat video dari Pastor Andi Simon yang sangat luar biasa memberkati hidup kita semua. Amin. Ku alami sekarang ini pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, penyembuh. Kau berfirman, Kaulah Tuhan, penyembuh. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, penyembuhku. Kaulah Tuhan, penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Setelah didoa dan tanya, suruh lakukan tindakan iman. Oh, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, penyembuhku. Lagi bukan yang mustahil ya Tuhan, lagi bukan yang tak mungkin Tuhan. Kaulah firman, oh, Kaulah Tuhan penyembuh. Kaulah Tuhan, oh, Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Kau berfirman, Shalom. Kaulah Tuhan. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami